Saudara sekalian, puji Tuhan, saya mengharapkan saudara-saudari semuanya di rumah diberkati Tuhan ataupun sekarang sudah mulai masuk kantor, dilindungi dan dijaga oleh Tuhan Yesus kita. Mari kita harus menjaga kesehatan kita, mau sering cuci tangan dan harus memakai masker. Dan kalau bisa bicara meeting, jangan terlalu dekat ya, biarlah kita nggak usah salaman. Tapi ya kita tetap bisa meeting ataupun Zoom ataupun melakukan hal yang lebih aman untuk saudara kita, teman kita ataupun kolega kita. Ya, puji Tuhan. Hari ini kita mau sama-sama baca firman Tuhan yang di Wahyu 22. Sesungguhnya aku datang segera dan aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman Engkau. Urapi hamba Engkau yang menyampaikannya, dan berkatilah kami semuanya yang mendengar, yang menyampaikan. Kami sesungguhnya bisa dikuatkan oleh Engkau. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Saudara sekalian, Tuhan Yesus mengatakan Dia adalah yang awal dan yang akhir. Aku mau jelaskan bahwa inilah yang ditulis tentang Tuhan yang kita sembah. Tuhan Yesus yang kita percaya. Tuhan Yesus yang tiap minggu kita datang ke gereja puji Dia, ataupun di rumah kita memuji Dia. Dia adalah Alfa dan Omega. Saya baca satu artikel, kaget sekali, yaitu Shakespeare, William Shakespeare. Dia adalah orang yang luar biasa, ya. Dalam surat wasiat terakhirnya, ya, direvisikan sebulan sebelum kematiannya, Shakespeare menyatakan, ya, ini Shakespeare adalah orang yang the best lah di dunia ini, ya, untuk seorang yang luar biasa dikagumin puluhan ratusan juta orang, ya, dan dia menulis dan pintar sekali, ya. Dan saya pribadi juga sering sekali waktu muda suka baca dia punya artikel dan dia punya filsafat dalam hidup. Di dalam surat wasiat dia tulis, dalam nama Tuhan, saya William Shakespeare dari Stratford-on-Avon, dalam kesehatan dan ingatan yang sempurna. Puji Tuhan, benar-benar membuat dan mentadbiskan surat wasiat saya yang terakhir ini dalam cara dan bentuk berikut ini, yaitu dengan mengatakan, pertama-tama, saya mempercayakan jiwa saya ke dalam tangan Allah pencipta saya, berharap dan percaya pasti melalui kebaikan Tuhan Yesus Kristus, juru selamat saya, mendapatkan bagian dalam kehidupan yang kekal. Wow. Sesudah saya baca ini, saya kaget sekali. Berarti Shakespeare ini adalah orang yang percaya pada Tuhan Yesus. Orang yang takut akan Tuhan Yesus. Dia adalah seorang dramawan besar di dunia ini. Dan dia ngaku bahwa dia adalah orang yang percaya pada Tuhan. Nah, inilah yang luar biasa, bahwa Tuhan Yesus yang kita sembah, yang tiap hari kita sembah, yang kita katakan, Tuhan tolonglah aku, Tuhan berkatilah saudara-saudara seiman. Dia adalah Tuhan yang dahsyat. Dia adalah Tuhan yang awal dan yang terakhir. Saudara sekalian, pernah pikir nggak kenapa Shakespeare, seorang yang begitu pintar itu, mau percaya Tuhan Yesus? Karena dia tahu, dia hidup di dunia ini hanya sementara. Dan dia rindu untuk mendapatkan bagian dalam kehidupan yang kekal. Sering sekali kita orang timur, kita lupa. Kita punya tujuan hidup adalah cari kekayaan, kenikmatan di dunia ini. Kita tidak pernah seperti Shakespeare mengharapkan, William Shakespeare, mendapatkan bagian dalam hidup kekekalan. Nah, kenapa kita percaya Yesus? Karena Yesus adalah juru selamat dunia ini.
tidak ada satu orang pun tokoh agama siapapun atau pemimpin apapun yang sudah mati dan kuburnya itu kosong. Di Lukas 24 ayat 6 mengatakan, ia tidak ada di sini lagi. Makam Yesus adalah satu-satunya makam yang kosong dalam sejarah di dunia ini. Kekristenan tidak memiliki abu jenazah juru selamat yang tersisa untuk dimuliakan, tidak sebuah makam atau kuilnya untuk disembah. Inilah Tuhan kita yang luar biasa. Saya kenapa sih begitu cinta Tuhan gitu loh. Ada orang bilang, kenapa Pak Amin, Pastor Amin, kamu mau begitu? Saya bilang kita cinta Tuhan itu adalah suatu hal yang harus kita lakukan, karena Tuhan Yesus terlalu baik terhadap kita. Dia memberikan nyawanya buat kita. Bagaimana kita bisa membalas kebaikan orang yang memberikan nyawanya buat kita? Saya masih ingat dosen saya sampai hari ini di Australia. Saya kalau sampai di Australia pasti telepon dia. Saya halo sama dia. Dia sudah umur hampir 80 tahun. Kenapa? Karena saya merasakan saya utang budi sama dia. Dan dia memang dosen, dia dapat gaji. Tapi dia mau mengajar saya, mendidik saya. Apalagi Tuhan Yesus yang rela dan mati di kayu salib, memberikan kita hidup yang kekal. Tidak ada satu orang pun yang bisa mengatakan bahwa Alkitab itu bohong. Tidak. Sudah hampir 2000 tahun lebih. Banyak orang yang mengatakan, oh Alkitab itu bohong. Nggak ada. Tidak ada buktinya. Kenapa? Dunia sains dengan tegas tidak bisa menyangkal Alkitab. Demikian juga sejarah. Berdasarkan bukti dari berbagai kisah saksi mata. Nggak bisa. Nah inilah yang dikatakan Alkitab. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu. Inilah Paulus tulis ke gereja di 1 Korintus pasal 15. Bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas, dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Rasul Paulus, orang yang benci pada Tuhan Yesus, membunuh orang Kristen, membunuh Stefanus, dia tulis ayat ini, bahwa Alkitab, pengajaran Yesus, adalah iya dan amin. Dan ini adalah fakta bahwa Yesus ada dan kuburannya kosong. Karena itu saudara-saudaraku, marilah kita jangan kecewa, jangan kita goyah. Percaya Tuhan Yesus, kenapa sih nasib saya seperti gitu? Covid datang ini, saya ketika kena PHK, usaha saya turun omsetnya, nggak ada penjualan. Kalau ada penjualan pun sedikit sekali, tidak cukup untuk tutup ongkos dan gaji segalanya. Saudara sekalian, percaya pada Tuhan Yesus, berdoa. Ya, pagi ini saya dengar khotbah, saya juga dengar khotbah ya, bukan saya khotbah aja, saya dengar khotbah. Pendeta itu mengatakan, if you have any problem, come to Jesus. Apa artinya? Kalau kamu mempunyai problem, datanglah kepada Yesus. Apa artinya datang kepada Yesus? Kalau kamu dalam keadaan susah, datang kepada Yesus artinya apa? Berdoa, katakan kepada Yesus masalah kamu. Come to Jesus artinya apa? Baca firman Tuhan dia, supaya kamu ngerti rencana dia. Saudara sekalian, si iblis mau menjauhkan kita dari Tuhan. Si iblis mau supaya iman kita goyah. Iblis mau supaya kita benci gereja, benci dengan pendeta, nggak suka dengan saudara seiman. Tapi ingat, Yesus mempunyai kuasa. Datang kepada dia, baca firman dia, puji dia di rumah. Ya, kalau memang ada kesempatan online, kita online Zoom dengan gereja. Kita belajar firman Tuhan, menyembah dia. Di dalam pujian, di dalam penyembahan, kita akan mendapat kekuatan, akan mendapat semangat. Tuhan Yesus mencintai Anda. Ingat, William Shakespeare juga mengatakan, supaya dia mendapat tempat, yaitu hidup yang kekal. Ya, apalagi kita, ingatlah, kekayaan kita,
keberhasilan kita di dunia ini hanya sementara. Yang harus kita memelihara adalah iman kita percaya pada Tuhan Yesus. Supaya kita tahu kita menuju kemana sesudah kehidupan kita di dunia ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman Engkau, kesaksian Engkau. Di mana Tuhan, seorang yang begitu dahsyat William Shakespeare juga merindu dan katakan Yesus adalah juru selamat dia, supaya dia mendapatkan bagian dalam kehidupan kekal. Biarlah kami juga sama Tuhan, mempunyai kerinduan untuk mau mendapatkan hidup yang kekal di dalam Engkau. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus, berkatilah kami yang di dalam pergumulan COVID-19 ini, kemungkinan kita dalam pekerjaan kita, usaha kita, keuangan kita, hubungan kita dengan suami istri. Tuhan, Engkau pulihkan, Engkau berkati, Engkau lindungi, Engkau jaga. Dan kami juga serahkan bangsa negara Indonesia di tangan Engkau. Kami percaya kami telah menang, sebentar lagi kita akan menang, dan COVID-19 ini dikalahkan di dalam nama Engkau Tuhan Yesus. Engkau berkati bangsa negara Indonesia. Kuasa-Mu memulihkan